Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wattabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah faqad faza man ittaqa. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Karena dengan bekal takwa kepada Allah, kita akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan nantinya akan mudah untuk masuk surga. Dan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling bertakwa kepada Allah adalah baginda Maulana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meskipun beliau ini sudah dijamin masuk surga, akan tetapi beliau masih menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita, ma'asyiral muslimin, kita menjadi hambanya Allah dan juga umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkadang kita ini tidak tahu malu karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah dijamin masuk surga, sedangkan kita tidak dijamin masuk surga. Itu terkadang kita ini susah untuk menjalankan perintah Allah dan terkadang seringkali menjalankan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu masih salat wajib dan juga salat sunnah. Diriwayatkan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ini salat begitu banyaknya, bahkan sampai ribuan rakaat, ditanya oleh Siti Fatimah, yaitu putri beliau, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau ini begitu banyak salat, padahal engkau ini sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala?" Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Afala akuna abadan syakura?" Apakah aku tidak ingin menjadi hamba yang bersyukur pada Allah? Itu jawaban baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sudah dijamin masuk surga. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu kita harus bertakwa kepada Allah dan juga selalu takut pada Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa takut pada Allah, kita ini susah mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan susah untuk menggapai cita-cita kita, yaitu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga baginda Maulana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan suatu negara kalau tidak mempunyai rasa takut, maka susah untuk maju. Kalau kita lihat Korea Selatan, itu kenapa bisa maju? Karena dia takut pada Korea Utara. Maka negaranya harus kuat, harus maju, harus sejahtera supaya tidak diinjak-injak oleh Korea Utara. Maka dari itu negaranya menjadi negara yang maju. Kemudian Israel, negaranya kecil, akan tetapi kenapa bisa kuat? Karena dia mempunyai rasa takut, karena negaranya ini berada di tengah-tengah tanah Arab. Apabila negaranya ini lemah, maka sangat mudah diinjak-injak oleh negara sekitarnya. Kemudian Singapura kenapa bisa maju? Karena dia ada yang ditakuti. Padahal penduduknya ini cuma sedikit, mayoritas adalah Tionghoa. Dan dia mempunyai rasa takut, yaitu negaranya berada di tengah-tengah tanah Melayu. Maka dari itu negaranya maju, negaranya kuat,
karena mempunyai rasa takut akan negara-negara sekitarnya yang bangsanya bangsa Melayu. Sedangkan Indonesia mayoritas adalah umat Islam, negaranya negara yang kaya raya dan penduduknya 260 juta. Akan tetapi kenapa bisa lemah? Kenapa kita ini tidak sejahtera? Karena pemimpin kita, para pejabat kita, bahkan rakyatnya sendiri tidak takut pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat para DPR, para gubernur dan pemimpin-pemimpin itu sebelum diangkat menjadi pejabat itu disumpah oleh Al-Qur'an bagi umat Islam. Sedangkan umat Kristen itu disumpah terlebih dahulu dengan Bible. Akan tapi kenapa bisa dilanggar sumpahnya sendiri? Karena tidak mempunyai rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga negara ini semakin hari dan semakin hari terpuruk. Kalau suatu negara, yaitu khususnya Indonesia, itu takut pada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada yang korupsi, tidak ada pencurian, tidak ada pembegalan dan lain sebagainya, karena menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua apa yang dilarangnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka dari itu setiap Jumat para khotib itu mewasiatkan kepada hadirin sekalian itu selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin wa dakhalana wa iyyakum fi ibadihi sholihin wa razaqana wa iyyakum mahabbata sayyidil mursalin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu khulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allah